Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap semangat hari ini? Jika masih, ayo siapkan buku tematiknya, tema 5 tentang pahlawanku. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqani fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan berilah pemahaman yang baik. Amin. Doa selesai. Sudah berdoa anak soleh-soleha? Jika sudah, silahkan disimak baik-baik penjelasan hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 4, 5, dan 6. Adapun materi pada pembelajaran keempat yaitu yang pertama, informasi dari sebuah teks non-fiksi, yang kedua, sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Sebelum masuk teks bacaan, Ustazah akan menjelaskan pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah tulisan atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi antara lain sejarah, buku resep, buku petunjuk, berita, iklan, pengumuman, dan masih banyak lagi ya. Cerita perjuangan para pahlawan Indonesia mulai dari zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam hingga pahlawan kemerdekaan merupakan contoh teks non-fiksi karena ditulis berdasarkan kisah nyata. Anak soleh-soleha, silakan membuka bukunya halaman 24. Kita akan mencari informasi tentang Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Sudah membaca anak soleh-soleha? Jadi Raja Purnawarman salah satu pemimpin pada zaman Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu pertama di daerah Jawa yang terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Nah, kerajaan ini berdiri pada tahun 450 Masehi. Raja Purnawarman sangat terkenal dalam catatan sejarah karena beliau yang membawa kerajaan Tarumanegara menuju masa keemasan. Jiwa kepemimpinan serta kecintaannya terhadap rakyatnya membuat Raja Purnawarman begitu dicintai rakyatnya. Beliau juga terkenal dengan kesuksesan dalam mengatasi masalah banjir dan irigasi. Dalam pembangunan kanal serta pembaruan aliran sungai sangat mempengaruhi kehidupan rakyatnya. Ustazah ingin bertanya ya anak soleh-soleha, sikap kepahlawanan apa saja yang dimiliki Raja Purnawarman? Masya Allah, hebat sekali. Jadi sikap kepemimpinan, cinta tanah air, dan dari sikap tersebut kita bisa teladani dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak soleh-soleha, kegigihan Raja Purnawarman dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya merupakan contoh perwujudan sila keempat Pancasila. Anak soleh-soleha, masih ingatkah anak soleh-soleha apa saja makna yang terdapat dalam sila keempat Pancasila? Masya Allah, hebat sekali. Nah, salah satunya yaitu menghormati perbedaan pendapat. Nah, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghargai pendapat teman saat berdiskusi di kelas. Contoh lainnya yaitu melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Contoh penerapannya yaitu melaksanakan musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Sudah paham anak soleh-soleha pada pembelajaran keempat? Jika sudah, ayo kita lanjutkan pada pembelajaran kelima. Adapun materinya yaitu informasi tentang Hayam Wuruk sebagai tokoh kerajaan Hindu Buddha. Yang kedua, menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan menggunakan not angka.
Anak soleh-soleha, silakan dibuka bukunya pada halaman 28 sampai 29. Silakan dibaca teks tentang Hayam Wuruk dari Majapahit. Sudah membaca anak soleh-soleha? Nah, ternyata Hayam Wuruk merupakan raja keempat dari kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk merupakan putra tertua dari penguasa ketiga Majapahit. Nah, ternyata Mahapati Hayam Wuruk adalah Patih Gajah Mada. Pada masa pemerintahannya, Majapahit mencapai kejayaan. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, berbagai kegiatan ekonomi dan kebudayaan sangat diperhatikan. Hasil pemungutan pajak dan upeti dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, di bidang pertanian, Hayam Wuruk memerintahkan pembangunan bendungan, saluran pengairan, serta pembukaan lahan ladang baru. Tempat penyeberangan yang menjembatani dua daerah yang terpisah akibat aliran sungai pun dibuat. Hayam Wuruk merupakan salah satu contoh tokoh pemimpin dalam sejarah kerajaan Hindu-Buddha yang menunjukkan teladan yang baik. Jadi masih banyak lagi ya anak soleh-soleha pahlawan yang bisa kita teladani dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyanyikan lagu, kita akan memperhatikan tinggi rendah nada. Tangga nada adalah deretan nada yang teratur tinggi rendahnya. Tangga nada terdiri atas 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, dan si. Nada-nada tersebut dapat dituliskan dalam bentuk not angka atau not balok. Perhatikan tangga nada berikut ya. Pada not balok, nada-nada dituliskan pada garis paranada dalam bentuk gambar atau simbol. Letak dan bentuk lambang menunjukkan panjang pendek bunyi suatu nada. Nada juga dapat dituliskan dengan simbol angka atau not angka. Silakan dibuka bukunya pada halaman 31. Kita akan menyanyikan Maju Tak Gentar dengan menggunakan not angka. Silakan diperhatikan contoh ustazah ya. Sol, sol, mi, sol, do, mi, re, do, re, do, la, sol. Sudah paham anak soleh-soleha tentang not angka? Jika sudah, silakan dipraktikkan ya di rumah. Sudah paham pada materi pembelajaran kelima anak soleh-soleha? Jika sudah, ayo kita lanjut pada materi pembelajaran keenam. Adapun materinya yaitu menceritakan kembali informasi dari teks non-fiksi. Yang kedua, hubungan antara sikap kepahlawanan dengan pengamalan sila Pancasila. Anak soleh-soleha, sejak zaman penjajahan, begitu banyak pahlawan yang berjuang dengan sekuat tenaga dan sepenuh jiwa raga untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari para penjajah. Pahlawan-pahlawan tersebut berjuang di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro. Anak soleh-soleha, silakan dibuka bukunya pada halaman 35. Kita akan membaca teks non-fiksi tentang Pangeran Diponegoro. Sudah membaca anak soleh-soleha? Masya Allah, perjuangan Pangeran Diponegoro itu sangat luar biasa ya. Pangeran Diponegoro mulai berjuang melawan Belanda karena pihak Belanda memasang patok-patok di tanah milik rakyat di desa Tegalrejo. Nah, Pangeran Diponegoro ini marah karena sikap Belanda yang dianggap tidak menghargai adat istiadat setempat dan sewenang-wenang membebani rakyat dengan pajak yang tinggi. Maka dari itu, upaya Diponegoro mendapat dukungan dari rakyat untuk melawan Belanda. Puncak perjuangan Pangeran Diponegoro adalah pecahnya Perang Diponegoro atau yang disebut juga Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Jadi selama 5 tahun peperangan ya anak soleh-soleha. Nah, sekarang tugas anak soleh-soleha adalah silahkan membuka bukunya pada halaman 36. Silahkan dikerjakan ya. Pangeran Diponegoro tidak dapat melawan penjajah seorang diri. Pangeran Diponegoro bekerja sama dan mendapat dukungan masyarakat dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Pangeran Diponegoro mempersatukan mereka untuk merebut hak merdeka dari penjajah.
Bersama rakyat dengan semangat juang yang membara, Pangeran Diponegoro mampu membuat penjajah Belanda kewalahan. Nah, dari kisah Pangeran Diponegoro kita dapat belajar arti penting persatuan dan kesatuan. Dengan bersatu atau bekerja sama, rakyat menjadi lebih kuat. Nah, dari sinilah kita bisa mengaplikasikan dari pengamalan sila Pancasila. Bekerja sama atau menjaga persatuan merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila. Jadi dalam kehidupan sehari-hari bekerja sama sangat penting ya anak soleh-soleha. Sampai di sini sudah paham anak soleh-soleha pada materi pembelajaran 4, 5, dan 6? Semoga dapat dipahami dengan baik ya, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekian penjelasan Ustazah hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.